Shalom, selamat sore teman-teman. Udah sukacita sore hari ini. Boleh kasih salam satu dengan yang lainnya dong. Kasih salam. Nah, semangat hari ini kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, sore hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Tadi sudah chat temennya, ayo datang ibadah. Sudah, kita sambil tunggu teman-teman kita mau hari ini beribadah sama-sama. Sebelum itu yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sore hari ini kami boleh ada, kami akan menaikkan pujian, penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah bertata di atas puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami.
hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Terima kasih. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biarlah setiap kita boleh menyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih dalam lagi yuk sama-sama katakan. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Lebih lagi sama-sama kita mau katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya teman-teman bangkit berdiri, kita sama-sama katakan. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sama-sama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya sukacita penuh atas tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang bersemangat untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore teman-teman. Boleh lambaikan tangan. Wah, mau maju ke depan? Maju ke depan yuk. Kita mau sama-sama bersukacita. Maju ke depan. Nah, maju ke depan. Nah, ada teman baru nih, temannya Fani. Ya, boleh kasih salam sama temannya Fani mungkin. Teman-teman kasih salam Bi. Nah, kasih salam Bi lah. Arya kasih salam. Nah, temannya Fani. Oke, saya berharap. Loh, itu belakangmu ada teman mau salamin. Oke. Aku berharap sore hari kita penuh dengan sukacita, amin. Amin. Belum semuanya, kalau aku bilang amin, kalian jawabnya fire, oke ya? 1, amin. Sekali lagi, belum semuanya amin. Oke, sama-sama kita katakan. Tiba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
suaranya bisa lebih kencang. Suaranya cowok-cowok. Oke, luar biasa. Takkan hilang. Lebih lagi angkat-angkat. Terima kasih Tuhan. Suka lebih sama seduka. Penuhi haleluya. Suaranya haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita sukacita penuhiku. Sukacita sukacita penuhiku. Sukacita sukacita penuhiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah Sukacita, pengharapan. dan Suaranya, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Ayo bersukacita Tuhan. Sama-sama kata, temukan sukacita. Dunia takkan sanggup, dunia takkan sanggup memberikan. Katakan, kalau bersuka cita kepada. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kaulah sukacita, pengharapan dan Kau memberi kami kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah. Terima kasih Tuhan. Kau memberi kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan. Salam janji-janji bukan jalan yang sama-sama seduka. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan. dan kehidupan. Kau memberi kekuatan. Haleluya. Biarlah memuji-muji Tuhan. Kita mau tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Sama-sama. Sukacita, pengharapan
luar biasa sekali. Mono, minggu depan lagi ya Bi, kok datang lo ya. Minggu depan lagi. Oke, sama-sama kita mau siapin hati kita. Kita mau sama-sama untuk berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi kita mau katakan, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi kita mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Terima kasih dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, Tuhan. Terima kasih. Ajar setiap kami Tuhan, biar setiap kami boleh menanti janji Tuhan, menanti pengharapan daripada Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Bila setiap kami boleh menunggu waktu yang tepat menurut Tuhan. Bukan waktu yang tepat menurut setiap kami Tuhan. Bila setiap kami boleh menanti dengan penuh sukacita apa yang setiap kami rindukan. Karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus menjawab lebih Dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan Caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus lebih dari yang kudoakan. terima kasih. Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat Tuhan menjadikan segala sesuatu yang kami rindukan dalam hidup kami. Oh, sama-sama kita mau katakan Yesus. Lebih dari yang kudoakan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar dengan iman kita katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarlah setiap kami boleh memiliki iman Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang kami rindukan dalam hidup kami. Biarlah dengan tekun kami boleh berdoa, biarlah dengan tekun kami boleh menanti Tuhan atas doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahasanya kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu, dan kami tidak asik dengan kehidupan setiap kami sendiri, tapi kami mau fokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore teman-teman, silakan duduk dulu. Oke, sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita dari MDC Yogyakarta. Yang beberapa waktu lalu kita habis jalan-jalan dari sana. Waktu dan tempat kami persilakan, beliau bernama Pak Alphonse. Ya, saya lupa. Monggo Pak. Thank you, Chris. Selamat sore. Siapa yang jalan-jalan ke Jogja, angkat tangan? Semua? Nah, yang enggak nanti lain kali kesempatan berikut berangkat ke Jogja ya. Boleh ya, ketemu sama-sama. Baik, baik. Kapan kira-kira? Besok? Nggak tahu? Ya, nantikanlah. Tunggu waktu yang tepat. Amin. Oke, boleh minta tolong untuk layarnya ditampilkan catatan kita. Tema kita sore hari ini adalah menanti dalam sukacita. Jadi kita menantikan juga untuk pergi ke Jogja dengan sukacita. Ya. Jangan bilang, waduh waktu itu kok saya nggak diajak, oh waktu itu saya pengen pergi tapi nggak bisa. Apa saja, tetapi nanti ada kesempatan berikut. Ya, selalu ada kesempatan. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Maka menanti apa? Menanti apa? Dalam sukacita. Waiting in joy. Ya. Ini kadang-kadang dia harus kita tunggu juga. Ya, dia gerak-gerak supaya kita bisa lihat menanti. Nah, saudara,
ada bis antar kota, antar provinsi. Dari Jogja, itu yang dekat adalah salah satunya Muntilan. Kalau ke arah Magelang. Klaten, itu ke arah Solo. Tapi jaraknya dekat pun itu sudah beda provinsi. Jogja itu di Jawa Timur atau Jawa Tengah? Bukan, Jogja daerah istimewa Yogyakarta, bukan Jawa Tengah. Gubernurnya berbeda. Kalau Jawa Tengah, gubernurnya siapa kira-kira tahu? Pak Ganjar. Wah, ini pada tahu politik juga ya. Kalau Jogja siapa gubernurnya? Sri Sultan Hamengkubuwono keberapa? Kok didiskon? 10, yang 9 almarhum. 9 itu wakil presiden zaman Pak Harto dulu, yang sekarang yang ke-10. Jadi berbeda. Nah, efisiensi yang saya mau sampaikan bukan merek bis, kan ada bis efisiensi. Tahu ya, bus antar kota, mereknya efisiensi. Efisiensi itu sepupunya sama efektif. Efisien itu hemat guna. Kalau efektif, tepat guna. Kalau dukun, guna-guna. Ada yang tahu juga ya di sini perdukunan. Nah, hemat guna, katakan sama-sama saya, hemat guna. Tepat guna. Kalau tepat guna tuh bisa tercapai apa yang dilakukan. Berhasil apa yang diinginkan, itu efektif, ada efeknya, yang aktif, ya, yang positif, efek positif. Tapi kalau efisien, di sini dikatakan modern, banyak orang bilang efisiensi. Apa artinya efisiensi? Ya, arti kata efisiensi adalah menghindari pemborosan. Katakan menghindari pemborosan. Nah, itu terlalu boros, bilang aja hemat. Hemat. Hemat sama pelit sama enggak? Apa bedanya? Kalau hemat itu positif. Ya. Ada orang hemat untuk diri sendiri, tapi dia bisa memberi untuk orang lain, membantu orang lain. Ada satu orang bapak, nggak pernah makan di rumah makan, di restoran, masak istrinya di rumah. Jadi kalau makan di luar, itu pasti minum pun harganya lebih mahal kalau di restoran, dibanding dengan di rumah sendiri. Tapi kalau dia untuk mensekolahkan anak-anak, membiayai anak-anak panti asuhan, dia biayai sungguh-sungguh, itu dia hemat. Tapi kebalikannya, kalau ada orang nggak mau keluar apapun, itu baru namanya pelit. Ya. Nah, di sini efisiensi ini artinya hemat, ya, menghindari pemborosan, daripada boros panjang-panjang hemat. Nah, upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu. Jadi kalau kita modalnya 1.000, pingin buat apa kue supaya hasilnya bisa maksimal. Kalau bikin 2, 3 ya biasa-biasa, tapi kalau sampai 10 berarti modal satu kue cuma Rp100. Atau definisi berikutnya, mencapai hasil tertentu dengan upaya seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Jadi hasilnya kita pengen apa? Punya sepeda motor. Tapi ternyata kalau kita beli di tempat lain, ada komisi, ada apa, promosi jadi mahal. Tapi ada kenalan kita yang ternyata dia bisa berikan sepeda motor yang terbaik, tapi harganya ternyata tanpa ada biaya untuk iklan, biaya komisi. Jadi dapat sepeda motornya, tapi biaya seminimal mungkin. Oke, yang ini definisinya nggak usah dipikirin. Nanti seolah-olah kayak lagi sekolah begitu ya. Nah, saudara, adik-adik, efisiensi contohnya apa biar gampang? Contoh, lampu LED. Tahu sekarang ya, bola lampu zaman saya masih seusia kalian, itu bola lampu biasa. Makanya pakai yang 100 watt, pakai yang 150 watt supaya terang, pakai 80 watt, pakai 50 watt redup. Tapi sekarang LED itu yang 18 watt terangnya seperti 100 watt. Jadi biayanya lebih ringan, tetapi terangnya sama. Itu contoh zaman sekarang lampu LED. Dan pernah nggak orang tua kasih tahu, matikan keran. Ternyata bak mandi ngisi terus. Pemborosan, matikan keran. Ya, karena apa, listriknya pompa air jalan terus. Ya, contoh lagi, mobil sekarang ada wuling yang kecil, itu pakai bensin apa solar? Listrik. Kenapa? Efisiensi. Lebih murah, tinggal di-charge saja. Coba bayangin, di sini punya HP kan? Siapa di sini yang nggak bawa HP? HP-nya diisi bensin apa solar? Listrik. Ya, repot kalau pakai bensin. Bawa ke pompa bensin, diguyur itu HP-nya malah rusak. Ya, pemborosan lagi, beli lagi. Nah, pernah lihat tulisan cukup 1 lembar saja, di mana kira-kira? Tisu. Ya, kalau gue diambil banyak-banyak, udah ambil banyak-banyak, dikantongin lagi. Ya, ternyata cukup 1 lembar saja. Nah, time is money. Bahasa Indonesianya time is money apa? Wah, pinter-pinter semua bahasa Inggrisnya di sini ya. Time is, ada di situ ya. Time is money. Jadi kita ini gak boleh ada waktu jeda, harus satu persatu dihitungkan.
karena time is money. Tapi ada istilah lain, slow but sure. Apa itu slow but sure? Biar lambat, asal selamat. Saya tanya sama teman-teman saya, kamu pilih mana? Biar lambat asal selamat atau waktu itu adalah uang? Biar lambat asal uang. Tapi yang satu protes, enggak, secepatnya dapat uang. Terus caranya gimana? Saya bilang, nyopet, bertobat. Cepat dapat uang, tapi risiko digebugin gitu ya. Nah, produk instan. Apa aja produk instan? Mie instan. Kopi instan, apa lagi? Kopi instan itu nggak ada ampasnya, betul ya? Tapi waktu mau masak kopi, masak air dulu. Oh enggak, sekarang supaya instan pakai dispenser. Makan mie pun nggak usah pakai kompor, pakai dispenser masaknya apa? Pop mie. Nggak ada tau pop mie ya? Di Jombang ada pop mie nggak? Ada. Siapa yang suka? Nanti kapan kita pesta pop mie ya, kalau acara begini, begitu, nggak boleh masuk bawa makanan di gereja ya? Di bawah ya? Itu pop mie itu kalau begitu diseduh, harumnya tuh udah jadi lapar ya. Udah lewat aja. Ya. Nah, efisiensi, niatan untuk berupaya tidak memboroskan waktu di satu sisi bukan hal yang salah. Jadi kalau kita mau hemat waktu ya nggak salah. Cuma sayangnya di sisi lain ada orang merasa kalau waktu ini tidak dihemat bisa terkikis sukacita. Loh, kok bisa ya? Apa hubungannya sukacita? Tadi nyanyi sukacita apa ya? Begitu pengharapan dari Tuhan. Jadi efisiensi untuk niatan berupaya tidak memboroskan itu bukan hal yang salah. Tapi di sisi lain hal tersebut juga mungkin dapat mengakibatkan terkikisnya sukacita. Ini harus hemat nih. Kalau begini, waduh saya stres. Kalau terbuang waktu stres. Kalau ini, wah jadi kayaknya nggak tenang. Kenapa? Lihat di jalan raya orang naik mobil. Begitu di perempatan supaya nggak tabrakan dikasih lampu apa? Lampu disco. Lampu apa? Lampu lalu lintas. Traffic light. Jauh-jauh amat strobo. Ini apa tadi? Klap-klap. Oh, ya. Lampu itu lalu lintas. Kalau dari sini mobil jalan, ya. Dari sana jalan nggak masalah, karena yang satu di kiri, yang satu di kanan. Tapi kalau ini ada belokan, dari sana ada yang ngebut, tabrakan. Betul. Di sini siapa yang bisa naik sepeda motor? Siapa yang nggak bisa naik sepeda motor? Yang nggak bisa naik sepeda motor? Kenapa nggak bisa naik sepeda motor? Bisul ke pantatnya? Kan tinggal naik aja. Oh, mengemudikan ya. Digonceng juga naik sepeda motor itu. Naik sepeda motor, kalau sampai di perempatan, lampunya hijau, kita terus jalan. Tapi kalau lampunya merah, kita berhenti. Betul? Kenapa di perempatan kalau lampunya merah, sepeda motor berhenti? Oke, karena merah. Karena semua berhenti. Ada nggak yang terobos? Ada, berarti nggak semua. Kenapa di lampu merah, kalau naik sepeda motor, kita berhenti? Oh, taat peraturan. Ini mantap sekali, taat peraturan. Saya yakin kalau kamu naik sepeda motor pasti taat peraturan. Sekali lagi, kalau naik sepeda motor, kalau lampunya merah, kenapa berhenti? Direm. Loh, yang ketawa cuma satu. Naik sepeda motor, kalau lampunya merah, kenapa berhenti? Direm. Kalau digas ya jalan terus. Oke, ya nggak apa-apa, biar seger. Tapi betul ya, masuk akal ya, direm kan? Terlambat. Kalau ada mie, paling enak diapain? Betul, dimakan. Caranya ditelen. Kalau telen mie itu namanya apa? Tell me. Bukan, tadi ketawanya belakangan, telen mie itu. Tell me. Telan mie. Udah jangan diperjelas. Oke. Nah, reaksi pengemudi kendaraan, udah, jangan bayangin mie terus, jadi lapar. Pengemudi kendaraan ketika lampu lintas berubah hijau menjadi merah, kira-kira gimana? Senang merah, asik merah nih. Atau orang, ya merah. Ya merah. Ya. Nah, jarang orang begitu lampu merah itu senang, kebanyakan malah keluhan. Duh, merah lagi. Ya, merah lagi. Yang ngantar ibu kita naik sepeda motor. Ibu, kita digonceng mau sekolah,
Lampu merah lagi, aduh nanti disetrap nih, gurunya galak lagi, ya merah lagi, ya merah lagi. Ntar kalau banyak disetrap sekolah, raportnya juga warnanya jadi apa? Merah. Nah, kenapa pengemudi mengeluh begitu lampu itu merah? Karena dia merasa buang-buang waktu terbuang. Saya lihat Instagram, itu ada mobil-mobil lewat karena memang lagi hijau. Tiba-tiba dari yang lampunya merah ini, ada satu motor entah kenapa dia ngebut aja, terus tabrak mobil yang lewat itu, jedar jatuh. Saya baca beritanya, itu seorang kakek usia 60 lebih. Entah dia sudah sepuh karena itu dia nggak ngelihat lampu merah, entah buta warna, entah kebelet pengen ke toilet, dia ngebut. Tapi akhirnya bukan masuk toilet, masuk mana? Rumah sakit. Makan apa? Makan obat. Saudara masa mau makan mie pergi ke rumah sakit? Ke rumah makan kan? Nah, jadi kenapa pengemudi mengeluh kalau lampunya merah? Karena dia pikir waktunya terbuang karena harus berhenti menunggu sampai lampu berganti jadi apa? Hijau. Sedangkan menunggu dinilai sebagai pemborosan waktu. Time is money. Waktu adalah uang. Nah, alhasil bagi banyak orang, menunggu umumnya dipandang sebagai kondisi yang menjengkelkan serta mengikis sukacita. Kok kamu datang ibadah cemantut terus? Ya aku gak mau terlambat sebetulnya. Tapi itu loh tiap kena perempatan lampunya merah lagi. Jadi aku terlambat. Ayo sukacita. Makanya perlu kita sama-sama bersukacita. Ada yang demikian? Ada. Nah, jadi kalau masa penantian dapat mengakibatkan terkikisnya sukacita, hilang damai sejahtera, menjengkelkan, mau ketemu teman, sudah lama nggak ketemu, teman akrab, ada juga yang pengen ketemu sama apa, sama gebetannya itu ya, BTS ya, apa, BTS, ya, misalnya, tapi ternyata tidak bisa ketemu, terhambat ini itu, kalau itu terkikis sukacita, maka tidak sedikit orang yang hidupnya tidak diwarnai dengan sukacita. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya ada masa penantian. Betul? Kalau makan mie, dimasak dulu pakai kompor, sama kalau airnya langsung dari dispenser. Mana yang lebih cepat? Dispenser. Tapi kemudian, entah masak pakai kompor, entah masak pakai dispenser, kan panas. Bisa langsung dikonsumsi nggak? Tunggu juga dulu. Waktu tunggu, mulut kita sampai begini. Mencucu. Kenapa? Niup. Udah lapar, coba langsung masukin. Wah, tadinya sakit perut karena apa? Mahnya kambuh belum makan, sekarang sakit mulut, melepuh. Jangan difoto, jangan diperjelas. Oke ya. Nah, pasti selalu ada waktu menunggu. Kalian ini lahir, ibu kalian menunggu. Bukan dalam hitungan 9 menit, bukan 9 jam, bukan 9 hari. Berapa lama? 9 bulan? Wah, masih ada bonusnya lagi 10 hari. Ya, begitulah ada waktu selalu untuk menunggu. Begitu juga ibadah. Ini khotbah kok nggak selesai-selesai. Waktu menunggu untuk dengerin saya. Oke, nah padahal sukacita merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar. Makanya ada orang-orang nonton film yang lucu. Dulu ada yang namanya Sri Mulat. Sekarang mungkin kalian nggak tahu ya Sri Mulat. Itu grup lawak. Makanya sekarang ada stand up comedy. Saya waktu tadi di sini udah beberapa kali ketawa, saya bukan stand up comedy loh ya. Nah, besarnya kebutuhan akan sukacita terlihat dari populernya larisnya buku yang berjudul The Joy of Cooking. Bahasa Indonesianya apa? Wah, di sini memang Inggrisnya jago-jago ya, saya salut. Buku ini berisi resep-resep makanan yang ditulis oleh Irma S. Rombauer. Ditulisnya kapan? Tahun 1931. Saya belum lahir loh. Gini-gini saya nggak setua itu ya. Nah, di ruangan ini saya pasti paling tua. Ya. Nah, tahun 1931 berarti berapa tahun lalu? Hampir 100 tahun lalu. Ya. Sudah 92 tahun yang lalu. Dan terus-menerus dicetak dan terjual lebih dari 20 juta eksemplar. Punya buku di rumah berapa banyak? Kalau sekolah di tas bawa berapa buku? Kuliah bawa berapa buku? Ya semua sudah digital ya. Tapi kalau nggak bawa apa-apa sama sekali, ntar dijitak sama guru. Ya. Nah ini 20 juta, kebayang nggak saudara? Kalau mau dibawa harus pakai truk. Nah buku ini, wah ini kayak Alkitab ya bentuknya. Maksudnya ini buku sudah lama.
Ini yang buku pertama yang lama, sehingga ini yang pegang pun tangannya sudah agak keriput-keriput gitu ya. Karena apa? Penulisnya ini dia. Itu buku pertamanya, Joy of Cooking. Lihat dari wajahnya saja kita bisa ngerti ya, ini usianya usia oma-oma begitu. Nah, buku ini ditulis oleh Irma Rombauer. Oma Irma ini punya 2 anak dan punya 1 suami, bukan terbalik. Berapa suaminya? 1, anaknya 2. Kemudian tahun 30-an, 20 lebih di Amerika itu terjadi resesi, kesulitan ekonomi, saking stresnya, saking depresinya, padahal zaman itu belum ada pinjaman online, nggak dikejar-kejar oleh pinjol, suaminya bunuh diri. Waduh, suami bunuh diri yang sumber nafkah untuk keluarga, sehingga Oma Irma ini mikir gimana untuk membesarkan anak-anaknya. Dia hobi masak, orang-orang bilang masakannya enak, dia jualan makanan. Laris, tapi belum sampai sekarang kayak di antara Shopee Food, pakai GoFood gitu. Tapi banyak orang tanya, ini enak, rasanya seperti apa? Biasanya orang nggak mau kasih tahu, ini rahasia dapur. Tapi Oma ini baik, dia tulis resep-resepnya. Akhirnya ada orang bilang, cetak saya jadi buku dan buku ini laris, dia jadi kaya raya. Karena apa? Karena jualan buku yang isinya masak. Pertama, mengikis duka cita dia, karena suaminya meninggal, tapi dengan dia jual buku, jual masakan, malah jadi rezeki, anak-anaknya senang, dan banyak orang-orang senang. Ada yang baru nikah, gak bisa masak, suaminya ngeluh, kok kamu gak bisa masak, aku makanan kok ini lagi, kentang goreng lagi, misalnya di sana ini. Ya, makanannya apa? Telur rebus lagi, kentang smash potato, itu apa? Kentang geprek ya, kentang yang dilumat itu. Tapi gara-gara ini ibu-ibu muda ini beli buku ini, mereka coba-coba masak, ternyata bisa bikin ayam panggang, kalkun pasca, steak, apalagi lah, pokoknya disebut itu semua. Nggak bikin pop mie. Nah, lihat buku-bukunya, ini judulnya sama, isinya sama, tapi dicetak dari tahun-tahun yang berbeda karena laris. Setiap kali sudah tidak dari toko, orang bilang, mana buku Joy of Cooking? Karena ini menyelamatkan rumah tangga kami. Karena kami bisa masak, suami tambah sayang. Saya bisa ngajar anak-anak, gampang pakai buku ini saja. Karena sudah pasti nggak nyoba-nyoba. Ya, takarannya pas. Nah, ini, Oma Irma ini dibantu oleh temannya menulis buku ini. Lihat, terbitannya tahun 1931, 1936, 1943, 1952, 51 ya, 64, 75, 97, 2006, saya buka di internet, ternyata cetakan terbaru pun masih dicetak. Ini mengalahkan buku sejarah ini. Ya. Nah, dikatakan The Joy of Cooking oleh New York Times, koran terkenal di Amerika yang meresensi kalau memuji satu buku atau apa, terus buku ini orang percaya, laris, karena dia diresensi dengan baik. The Joy of Cooking is the most popular cookbook in America. Jadi Joy of Cooking ini buku memasak paling populer di Amerika. Kalau New York Times yang tulis, percaya aja meskipun kita nggak ke Amerika. Ya. Mahal ongkosnya, lebih baik percaya saja. Nah, judul buku ini uniknya mengilhami banyak penulis buku. Ilham ini untuk bikin judul. Jadi ada judul The Joy of Politics, sukacita dalam berpolitik. The Joy of Reading, sukacita dalam membaca. The Joy of Small Things, sukacita dalam hal yang remeh-temeh. Ya. The Joy of Movement, sukacita dalam berolahraga. Masih banyak pakai buku-buku The Joy. Begitu lihat orang bilang, aduh saya ini kok hidup membosankan, coba baca buku ini. Ternyata banyak hal terjadi. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kata joy, sukacita, itu sangat menarik dan dipandang sebagai kebutuhan bagi banyak orang. Saudara pilih sukacita apa duka cita? Sukacita. Ya, jelas sukacita. Nah, sejauh ini yang belum pernah ada ialah the joy of waiting. Sukacita dalam menunggu. Siapa yang mau nunggu? Ya. Tapi kalau saudara nunggu di tempat praktek dokter gigi, aduh rasanya. Udah nunggu antrian, tapi gigi sakit, mau nggak mau ke dokter. Terus saudara begitu tambah geser lagi kursinya makin dekat ke pintunya, makin dekat lagi. Apa yang terjadi? Ada 2 suara. Yang pertama, duk duk, duk duk, duk duk. Yang kedua makin jelas apa bunyi? Lagi dibor itu gigi. Aduh, itu menanti dalam penderitaan. Ya. Jadi sukacita juga dalam menunggu ibadah usai. Jam berapa sih sekarang gitu ya? Kadang-kadang orang ibadah seperti itu. Ya, tapi saya lihat di sini luar biasa. Tadi lagi pujian aja, di sini langsung more. More itu apa artinya? Lagi.
Saya coba pimpin pujian, orang juga teriak, more. Saya senang, more practice. Apa artinya? Latihan lagi. Karena saya nih nyanyi do jadi mi jadi sol, alias fals. Makanya saya nggak nyanyi, saya stand up, saya sampaikan firman Tuhan. Ya. Yang ada malah banyak orang berencana menulis buku The Sorrow in Waiting, penderitaan dalam menunggu. Dari kata sorrow itu timbul kata sorry. Ayah kamu sekarang di mana kerjanya? Ayah saya pass away, sudah meninggal. Oh sorry. Padahal bukan dia yang bunuh. Sorry ini bukan artinya kan dia bersalah minta maaf. Oh sorry, saya ikut prihatin. Nah dari kata sorrow in waiting. Nah penderitaan dalam menunggu, kenapa? Karena pemborosan sumber daya. Melelahkan, menguras energi, membebani emosi, mengikis sukacita. Pernah makan di rumah makan, di Burjo, di Warmindo, di mana saja, saudara kalau pesan makanan, beda-beda pesan makanannya, tapi rata-rata suka ada tambahan pesan apa? GPL. Apa tuh GPL? Oh pada tahu ya? Biasa rupanya. GPL ya Pak, gak pakai lama, udah lapar. Nah, coba kita lihat klip video ini ya. Pertunjukan segera dimulai. Suara boleh ditambahkan. Karena ini ada orang brewokan. Siapakah dia? Coba tebak. Quiz, siapa ini? Siapa ya? Bunda Maria. Wah. Besar mana perutnya sama saya? Cantik-cantik gitulah. Siapa nih kira-kira? Ada yang jawab Musa, ada yang jawab Yusuf. Kira-kira siapa? Yang perempuan itu siapa ya? Ternyata pria ini pulang, tinggalnya masih di tenda, di kemah. Ini istrinya, kira-kira namanya siapa? Sarai. What's wrong? Belakang jadi Sarah. Ada apa? Kata si Everything Abram. is wrong. Yang belakang jadi Abram. Sebuah salah, dia bilang. What? Kenapa? Apa? Don't play ignorant with me. Hmm. I have followed you all these years. I have clung to you through every trial, every day, every week, every month, year after year, waiting for what you claim the Lord has promised. And now, after all this, what do I have? Kan Sarah ikut husband suaminya that I must Abram dari share. Ur Kasdim. Pergi meninggalkan A sanak bed that keluarga. has been stained, Sekarang dia mengeluh. and a hope that has faded away. Karena belum juga No. punya anak. Tetapi tadi ada perempuan yang lagi hamil. Siapa kira-kira? Don't act like Hagar. you care for me. It's you. Itu It's salahmu. your fault. All of this is your fault. It's your Pokoknya kalau fault ada and salah, all pria of yang it. salah. Coba kita perhatikan. Kenapa? Such a fool. Aku sangat I'm sorry. bodoh. I'm so sorry for this long suffering. We must believe the Lord's working something in it all. Look at me. We must cling to our faith. As you did when you went into my handmaiden. Nah, budak perempuannya namanya siapa tadi? You Hagar. gave her to me. I protested. Kamu yang berikan aku. You protested. Saya sudah protes, kata Abraham. Kamu protes? The child in her belly would say Itu yang di otherwise. rahimnya bilang tidak. You Istrinya suggested hamil. that. Kamu yang sarankan. I was a wife striving to please her husband. Seeing the disappointment in your eyes, month after month, year after year, it broke me, Abram. I was broken. So in weakness, I gave my maid into your embrace. But you embraced her. You took her. You laid with her. You
And now that she has conceived, I am disgraceful in her eyes. Walking around like this is her household. I hear the whispers. The way Gosip, she gosip. looks at you. The way she looks at me. She vies for my place. And she hasn't. No. Yes. No, she doesn't have it. You may have your heir. You may have your nation. You may have everything. But know this. Your house now stands divided, Abram. And it's on you, Abram. Let the Lord be the judge between you and I. Listen to me. My wife, You what? she does not have your place. If there's any contention, do with her as you will. Hagar is your maid. Do not preach me about faith any longer. Nah ya, kalau kelamaan nanti pada cari popcorn. Pernah tahu Abraham itu dijanjikan Tuhan. Keturunannya akan seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya waktu Abraham dijanjikan usia 75, Sarah sudah 65. Yang pertama dia sudah sepuh, sudah menopause. Menopause itu artinya sudah mati haid. Sudah nggak mungkin bisa punya keturunan. Dan seumur hidupnya Sarah ini mandul. Jadi mustahil bisa punya anak. Tapi Abraham percaya sama Tuhan, dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ibaratnya dari Jombang, kita disuruh pindah, kemananya belum tahu, tapi dia taat sama Tuhan. Ya istrinya ikut kan, istri turut suami. Yang terjadi belum juga hamil. Abraham pegang janji Tuhan akan beri keturunan. Sarah mulai pikir, ya kadang-kadang orang terlalu mikir, overthinking, dia pikir jangan-jangan Abraham ini memang dijanjikan Tuhan punya keturunan, tapi jangan-jangan bukan dari saya, karena saya ini mandul, saya sudah menopause. Maksudnya Sarah sudah menopause, saya enggak ya. Jadi dia cari jalan keluar, caranya apa? Dikasih pembantunya, hambanya yang orang Mesir itu, namanya Hagar. Abraham bilang, saya protes tadinya, tapi kenyataannya hamil juga. Jadi kata Sarah, ini salahmu. Tapi kalau Abraham, mungkin kalau yang pria bilang, kamu yang usul. Kalau ini ibaratnya mana ada buaya nolak bangkai. Maka dikatakan semua laki-laki buaya. Ada satu anak perempuan nangis-nangis. Kenapa sih kamu? Patah hati om dia. Kenapa kamu? Semua laki-laki buaya dia bilang. Saya tanya, ayah sama kakek kamu gimana? Oh enggak jadi om, enggak jadi. Berarti kalau ayahnya buaya, kakeknya buaya, dia pun keturunannya. Dia pun apa? Baby buaya. Nah, akhirnya Hagar ini setelah hamil, dia memandang, kita bilang memandang rendah nyonyanya. Jadi Sarah menanti-nantikan itu, kalau menantinya tidak dengan sukacita, malah dengan kekhawatiran, tuduhan daripada iblis, dan segala macam, kita bisa ambil keputusan yang salah. Dia berikan Hagar kepada Abraham, udahnya dia serba salah seperti potongan video tadi. Tapi kita tahu, udahnya happy ending, mereka punya keturunan, namanya siapa? Ishak. Ya. Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Yakub diganti nama Israel. Israel punya 2 anak laki, 1 anak perempuan namanya Dina, jadi bangsa Israel. Dari bangsa Israel lahirlah Yesus Kristus juru selamat kita. Oke ya, kita lanjut. Nah, masa menanti bukan hanya dapat mengikis sukacita, kalau lihat yang dari video tadi juga bisa mengikis iman. Mana nanti janji Tuhan? Katanya Tuhan mau menolong. Kok sampai sekarang orang ada yang mengeluh seperti itu. Nah, jadi karena sukacita merupakan salah satu kebutuhan manusia, sedangkan masa penantian tidak bisa dihindari. Ya. Kopi panas pun harus tunggu lebih hangat, lebih dingin sedikit, gak bisa langsung diminum. Makanan juga sama, sekolah juga sama, ada kelas-kelasnya dan macam-macam. Pertanyaannya bagaimana kita dapat melatih masa penantian dengan hati yang tetap penuh sukacita? Jawabannya ini kalau kita bisa mengerti amat penting. Karena kalau kita mengetahui bagaimana kita dapat bersukacita di dalam penantian, kita bisa melewati kehidupan ini bukan dengan semangat yang pudar, loyo, terus-terusan, tapi berkobar. Kembali, katakan berkobar. Seperti api. Fire. Image. Wah, luar biasa ini. Bensinnya sudah disiram ya. Nah, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam
penderitaan. Tekun dalam doa. Ya nggak apa-apa, iman ya, iman. Itu iman ya. Makanya kita baca firman-Nya, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat 12 baca sama-sama. 2, 3, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Ya itu iman, betul. Bertekun dalam iman yaitu dengan apa? Pengharapan. Sabar waktu kita menderita, karena itu cuma sebentar. Katakan sama saya, tes ya. Tahu test drive? Kita nyobain nyetir mobil, nyobain setir sepeda motor, biasanya 2 bulan apa 2 tahun? Kita test drive berapa lama? 1 minggu. Rugi showroomnya, belum bensinnya, belum dibawa kabur. Kalau kita test drive, nyoba kendaraan, iya 1/2 jam, paling nggak mungkin 2 jam. Begitu juga kalau kita ada orang jualan, cicipin potongan biskuit, ya itu namanya coba. Testing juga coba. Nah, jadi testimoni. Nah, waktu coba itu biskuit, biasanya kita dikasih sepotong, 10 potong, sebungkus, 1 dus. Secuil, nggak akan kenyang, tapi udah enak. Lagi dong, silakan Pak beli, boleh ada beberapa varian. Katakan sama saya, coba, uji, sebentar. Tapi kalau lagi kita waktu senang, kok kayaknya waktu ini sebentar sekali. Pergi ke Jogja, kayaknya udah baru nyampe sebentar, baru ini itu, kok udah pulang lagi ke Jombang. Kalau lagi yang senang, rasanya waktu cepat sekali berlalu. Tapi kebalikannya, kalau satu yang menderita, lama rasanya. Geser satu bangku, bunyi lagi, nying. Itu di mana tadi? Dokter gigi. Ya rasanya nggak nyaman. Makanya, bersukacita dalam pengharapan, karena kita tahu, katakan sekali lagi, ujian, cobaan, tidak lama, tidak banyak. Ya, makanya kalau kita suruh icip, sedikit. Kalau icip terus saudara begini, panggilin security satpam. Ini orang rakus. Begitu juga coba kendaraan. Ya saya coba dulu ya, coba ya. Enak kan Bapak misalnya Vespa, begitu naik kita pakainya 2 tahun gitu. Wah dikejar debt collector. Oke ya. Poin pertama, waduh kok baru pertama? Saya tanya, kebaktian ini biasanya selesai jam berapa? Ini luar biasa ini ya. Ini calon-calon pedagang ini. Ada markup. Ya. Nah, yang pertama, sukacita berlangsung seiring dengan hidup yang penuh pengharapan. Selama kita hidup dengan penuh pengharapan, maka hati kita akan diliputi dengan sukacita. Termasuk di dalam masa penantian, maka masa penantian tadi tidaklah terasa berat dan yang akan kita lewati dengan perasaan hati yang ringan. Sepupu saya tinggal di Belanda, kasih kabar mau datang ke Indonesia, terus tanya, mau dibawain apa? Ya saya sungkan, saya bilang, udah gak usah bawa apa-apa, coklat ya. Wah coklat dari Belanda tuh enak begitu ya. Silver Queen mah, itu Silver King, rajanya. Ya. Kemudian apalagi dia mau bilang, mau dibawain keju ya, kata dia. Ham, apalagi, ini bajunya bagus-bagus, parfum ya dia bilang. Terus dia mau datang tanggal sekian. Kira-kira saya menunggunya gimana? Ya dia datang. Atau, wah asik nih dia datang. Kenapa? Dia mau bawa apa? Coklat, keju, baju, parfum, oleh-oleh lah. Nah, kalau kita menantikan sesuatu yang tukang cilok, tahu sini ada cilok gak? Pakai roda, kita suka enak, ngasihnya banyak, murah lagi. Waktu kita nunggu aja kita udah seneng kan. Wah ntar dia datang, saya beli, dikasih banyak nih. Beda sama yang di depan kampus, beda sama yang di depan sekolah, yang lewat ini enak. Kita nunggunya wah enak. Nah, waktu kita menunggu, kalau kita menanti dengan pengharapan, dengan sukacita, kita tidak menderita. Hati kita ringan. Ya. Bahkan waktu juga terasa berjalan dengan sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Tadi Roma 12 ayat 12 kita sudah baca, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita menanti masa penantian ini dengan penuh pengharapan, sebaliknya dari perasaan tertekan, kita melewatinya dengan penuh sukacita, maka usul dari firman Tuhan, saran saya, kita percaya, bersukacita dalam pengharapan akan janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Orang janji mau datang bisa tidak datang karena dia sakit. Dia sudah di kendaraan, tiba-tiba ada pohon tumbang, syukur nggak ketimpa tapi nggak bisa lewat.
Ada juga orangnya mungkin bangunnya kesiangan, alarmnya disenus lagi, disenus lagi, disenus lagi. Banyak macam manusia. Tapi kalau Tuhan janji, nggak pakai lama. Indah pada waktunya. Amin? Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, wah jadi cepat ya poin pertama ya. Sukacita merupakan keputusan yang harus diambil secara sengaja. Katakan keputusan. Sengaja. Sengaja kita putuskan. Ya. Bukan terpaksa. Ada kalanya orang memandang sukacita sekadar suatu perasaan yang ditentukan oleh keadaan sekitarnya. Artinya kalau semuanya bagus, cuaca cerah, sukacita. Begitu mendung, wah mendung. Gak bisa pergi keluar nih malam minggu. Kenapa kalau malam minggu? Semangat malam minggu untuk apa? Pacaran. Image. Ini malam minggu kan? Nah, kalau semuanya berjalan dengan lancar, hatinya bersukacita. Tapi apabila ada hambatan, maka sukacita tersebut akan pupus, berubah menjadi perasaan gundah gulana. Aduh, kok nggak enak ya. Jadi kita perlu bedakan antara kegembiraan, katakan gembira. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak ada bocorannya. Happy. Betul, pintar sekali nih ya. Ini ahli bahasa Indonesia, ahli bahasa Inggris juga ya. Happy. Sukacita, bahasa Inggrisnya joy. Ya. Nah, happy itu dari kata happen, apa yang terjadi. Jadi kegembiraan, happiness, depends on what happening. Nemu uang 10 juta, apa dikasih bonus, dikasih oleh-oleh tadi, apa saja pokoknya yang menggembirakan dia happy. Depends on what happening, apa yang terjadi. Tapi kalau keadaan sekitar kita susah, apa panas terik menerik, apa terus menerus, pusing kepala, segala macam, nggak ada sukacita, hilang. Nah, sukacita yang sejati, bahasa Inggrisnya apa tadi? Joy, lebih daripada sekedar kegembiraan, tapi merupakan keputusan yang kita ambil. Dari dalam diri kita bilang, saya mau sukacita. Saya mau sukacita. Ya. Roma 12 tadi bersukacitalah dalam pengharapan. Baca yang merah saja sama-sama, 2, 3, bersukacitalah. Kata dasarnya apa? Sukacita. Awalannya akhirannya lah. Jadi pelajaran bahasa Indonesia kita, ini jadi guru sekolah bahasa Indonesia. Jadi bersukacitalah. Dalam bahasa aslinya, perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani, bentuknya present active participle. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa participle seperti kata perintah, maka bersukacitalah, pergilah, makanlah, masuklah. Yang pakailah ini satu perintah. Kalau present itu sekarang, participle itu perintah, tapi ini satu perintah yang aktif untuk kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan sukacita atau tidak, itu tergantung pada tanggapan keputusan kita terhadap perintah yang disampaikan tersebut. Ada orang begitu lampu merah, dia bilang asik bisa balas WhatsApp. Di lampu merah kok ini keketawaan sendiri, rupanya dia baca grup. Di grup itu ada orang kirim ini itu, gambar-gambar yang lucu segala macam. Jadi di lampu merah dia enjoy aja. Bahkan kadang-kadang yang lain belakang, ding, 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 karena sudah hijau. Dia lupa, tapi dia ketawa-ketawa. Tapi tidak sedikit orang begitu lampu merah, ya merah lagi, merah lagi. Kapan merah itu orang senang? Kalau dia pengen asik dengan sesuatu, atau waktu dikerok. Wah ada anginnya nggak sia-sia sakit. Oke, nah. Bersukacitalah ini kalau Roma 12 ayat 12, perintah firman Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan mau kita taat. Martin Luther, tahu ya tokoh Martin Luther berkata begini, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building nests in your hair. Apa bahasa Indonesianya? Kita tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita. Namun kita dapat mencegah mereka tidak bersarang di rambut kita. Bagaimana cara mencegah mereka supaya tidak bersarang di rambut kita? Begitu burungnya mau datang, terus gimana? Begitu kan? Ada orang malas begini gimana caranya? Kepalanya dibotakin, digundulin. Supaya tidak bersarang di rambut. Itu keliru ya penerapannya. Jadi kita ini tidak bisa mencegah burung terbang. Ya nanti burung ada bangau kah, ada elang kah, ada merpati, burung gereja lewat di atas kepala kita. Tapi kalau dia sampai bersarang di kepala kita, kita kemana-mana orang lihat, loh kok ada sarang burungnya? Ada telurnya, netes, ciap. Ini udah ketahuan, ini orang kok nggak ambil keputusan untuk usir itu semua. Ternyata itu menurut Martin Luther keputusan. Katakan keputusan. Keputusan ya. Terakhir.
Begitu terakhir kok lebih sukacita ya. Ada yang sebegini, ada yang gini. Sukacita. Sukacita di dalam Tuhan tidak akan berakhir dalam kekecewaan. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, Tuhan bikin mujizat karena kita percaya melakukan janjinya. Kalau kita sungut-sungut malah jadi problem, jadi masalah. Ya. Kita perlu bedakan apakah keputusan bersukacita tersebut hanyalah sekedar berdasarkan positive thinking, banyak buku-buku, motivasi, seminar, positive thinking, berpikir positif. Atau pada janji Tuhan. Kenapa kita harus bedakan? Positive thinking atau berpikir secara positif berdasarkan keinginan kita sendiri. Ada orang bilang, saya nggak sakit. Pokoknya positive thinking, saya nggak sakit. Sudah demam, saya nggak sakit. Terus, ayo kamu ini saya traktir, makan apa ini? Sop kaki kambing atau apa? Makanan yang menarik. Makan apa? Pop mie juga tadi ya. Begitu dideketin, kok nggak tercium bau apa-apa ya? Kira-kira dia sakit apa? Masa kutil, apa? Selain pilek apa? Kalau yang kehilangan penciuman? COVID. Tapi dia bilang, saya positif pikiran. Positif pikiran. Begitu di x-ray, paru-parunya sudah kayak kabut. Dikasih obat, nggak mau, positif aja. Akhirnya namanya Joni kah? Di sini yang namanya Joni nggak? Nggak ada ya. Namanya Tini, ada yang namanya Tini? Nggak ada. Itu ganti nama, jadi Ina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tapi kalau kita percaya janji Tuhan, lu saya sakit jantung, nggak bisa sembuh. Ke dokter sini, ke dokter sana, uang sudah habis banyak, ditusuk pakai alat kateterisasi sampai jantung fiber optik. Kata dokter nggak ada bisa kesembuhan. Satu ketika pertama kali seumur hidup saya mendengar oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh di KKR, tiba-tiba yang tadinya jantung saya seperti diremet-remet sakit, tiba-tiba hilang. Karena janji Tuhan bahwa Yesus dicambuk, tadi kan lagunya begitu ya, kita disembuhkan. Jadi kalau kita sukacita dalam Tuhan, itu ada kuasa. Kalau keputusan bersukacita tersebut hanya positive thinking, nggak tahan lama. Lama-lama kok tambah berat hidup ini. Mau sukacita, nggak bisa disangkali. Tapi kalau positive thinking ini upaya manusia, terkutuklah yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan ajar untuk kita bersukacita. Kalau hanya pengaruh pikiran, tidak akan benar-benar mampu mengubah keadaan. Nah, kasih, kuasa, hikmat, kesetiaan Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Baca sama-sama yang poin mulai di dalam, 2, 3. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita dapat melewati masa penantian bukan dengan keputusasaan, namun dalam sukacita yang tidak berkesudahan. Baca sekali lagi supaya kita bisa doa penutup. Baca dengan lebih semangat. 2, 3. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita dapat melewati masa penantian bukan dengan keputusasaan, namun dalam sukacita yang tidak akan berkesudahan. Firman-Nya sudah selesai, tapi kita pegang janjinya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur. Kami melihat antusias di antara anak-anak muda ini Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka berantusias untuk menyembah Engkau, bahkan mereka merespon firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pesan pada malam hari ini yaitu menanti dengan sukacita, waiting in joy. Kami percaya mereka menantikan. Ada hal-hal yang mereka mungkin tidak bisa katakan kepada kami, tetapi apa yang mereka nantikan? Entahkah orang tua mereka untuk lebih lagi romantis karena mereka menemukan orang tua yang mungkin ada kalanya berselisih paham sampai bertengkar. Mungkin ada yang menantikan rezeki daripada kedua orang tua atau mereka merintis usaha, mereka mulai bekerja untuk mendapatkan peningkatan hasil, untuk kenaikan penghasilan. Ada juga yang mungkin menantikan nilai-nilai yang baik, cita-cita untuk diraih, pelayanan yang ingin mereka lakukan. Tapi kami percaya Bapa akan janji-Mu. Pada saat kami menanti dengan sukacita, bukan karena keadaan di sekeliling kami, bukan seolah-olah diberitahu terlebih dahulu akan ada terjadi hal yang baik. Tetapi seperti Abraham, dia percaya akan janji Tuhan. Bahkan apa yang menurut manusia tidak mungkin, menanti dan menanti tidak pernah menjadi sia-sia. Kami hari ini memperkatakan tentang Abraham sebagai bapak orang percaya. Kami mau belajar bahwa kalau kami menanti dengan cara Tuhan, hasilnya datang dari Tuhan. Kalau kami mengupayakan dengan cara manusia, seringkali kami terbatas. Bapak terima kasih buat sore ini, bela penantian daripada anak-anak-Mu
ini Tuhan. Apapun juga, termasuk mereka yang menantikan pasangan hidup daripada Tuhan. Hubungan relasi yang untuk dipulihkan antara saudara, kakak adik, orang tua, anak. Bahkan juga mungkin ada selisih. Biarlah Tuhan waktunya daripadamu saat ini kau menolong. Biarlah sukacita kami penuh, sukacita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat petang teman-teman. Haleluya. Menanti dengan pengharapan. Enggak. Enggak ada kata-kata hari nanti muncul wajahku di TikTok. Ya, pengumumannya adalah kesan SMP SMA di rumahnya Fani. Betul ya? Betul ya, Pak? Di rumahmu toh. Kemudian kesan pemudanya di mana? Loh, di gereja. Loh. Bahaya ini. Kita disuruh menanti menunggu jawaban. Sukacita. Kesan impact-nya di rumahnya Ivan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk sukacita itu kita butuh sebuah keputusan, teman-teman. Gitu. Jadi jangan bawa perasaan. Sama halnya dengan kamu mengasihi seseorang itu adalah sebuah keputusan. Gitu. Sudah, stop. Yuk, mari kita siapkan persembahan kita. Yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Berkat yang boleh kami terima melalui orang tua kami maupun apa yang kami kerjakan Tuhan Kau buat berhasil. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang ada untuk setiap kami semuanya sepanjang minggu ini Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan dengan kerelaan hati kami, dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita, dan terlebih lagi kami boleh memberikan persembahan kami dengan damai sejahtera Bapak. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan, biarlah boleh berguna sebagai alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan lebih lagi. Kami siap memberikan persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan, Asyar. Selamat datang juga untuk siapa? Temannya Fani, siapa namanya? Fada. Ya, selamat datang di tempat kami di Youth MDC Jombang. Kita bukan orang asing ya, sampai saya lupa tagline-nya. Nah, itu. Kita saudara dalam Kristus. Saudara itu wajib menerima ya, ini kelakuannya saudara-saudaramu kayak gitu. Oke, yuk, sudah? Oh belum? Ayo mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Minta Pak Alfon memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Katakan sama-sama saya, kita bukan orang asing, kita bukan orang iseng, kita bukan orang usang. Oke, gak apa-apa, itu gak punya karunia nubuat. Kita berdoa ya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kalau kami datang boleh ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kami juga boleh Tuhan taburkan benih firman Tuhan
yang boleh bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberkati setiap kami dengan keuangan, baik dengan yang mulai merintis pekerjaan, penghasilan, ataupun juga dari orang tua, ataupun dari mana, yang kami bisa bawa ke rumah Tuhan, sebagai wujud bahwa kami tidak terikat dengan materi, tetapi hati kami melekat kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau menerima berkat. Mari kedangkan kedua belah tangan kalian. Karena itu, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, yang memberikan janji-janjinya dan menggenapinya melalui Kristus Yesus, Putranya yang tunggal. Dan penyertaan Roh Kudus, mulai malam hari ini, seterusnya sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami